Terima kasih sudah klik video ini. Kami harap informasi yang kami berikan bisa menjadi referensi Anda. Dan pastikan kalian subscribe channel ini dengan cara klik pada kolom yang tersedia di video ini. Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mancing Ge. Oke, selamat menyaksikan. Halo Kak, selamat sore, ketemu lagi bersama saya di channel Mancing saya, Mancing Ge. Kali ini kita akan review, unboxing, dan sedikit melihat dalaman isi di reel yang baru datang ini. Sebenarnya banyak sahabat saya sih, cuman berhubung izin sama yang punya sudah dibongkar katanya. Oke, kita bongkar. Tahu reelnya apa? Dari produknya Magorstorm. Kita lihat aja dalamnya langsung. Taruh di sini. Kita tekan di sini ya. Ini ya. Terus ini bentuknya tipis kayak salada aja. Kita taruh dulu. Terus ini nggak ada lagi, lain-lainnya cuma kertas gini dong, kertas gini aja. Ini keterangan cuma ada di sini sedikit, nggak ada buku petunjuk dalaman, nggak ada panduan. Nah, kita singkirin dulu. Handle-nya ya belum menerapkan power handle, masih biasa, cuma penopnya sudah aluminium, lumayan bikin tangan gak lecet. Kalau juga Magorstorm 6000 ini kemarin kawan beli di kisaran harga 600 ribuan. Pertama-tama kita lihat di bagian bodi ini, dari catnya keren, lumayan kayak ada karbon-karbonnya gitu ya Kak. Terus sini ada ya, jadi belum pakai dia ya, bisa maju mundur. Kita coba pasang handle-nya ya kan. Istriku pulang, istriku itu ibu negara itu. Sumber sponsor utama itu negara. Kita coba pasang ya Kak ya. Kita coba pasang sebentar. Lumayan halus tuh Kak. Kalau keterangan di kotaknya tadi nggak ada, cuma jadi ada tertulis aja di body sama di selebaran tadi. Itu sedikit banyak tertulis juga di body ini kayak 14 version free bearing, 14 bearing. Jadi kalau kata pabrikannya nih ada 14 bearingnya, belum tentu juga nih. Kita lihat masa iya sebanyak itu, cuma buat kehalusan sih halus, lumayan halus. Ini relnya bisa maju mundur. Set, sayang sekali dia ini belum one way. Buat drumnya kita coba kencengin di mentok, lihat drumnya besar apa enggak. Itu ternyata nggak terlalu besar karena posisi mentok. Saya putar masih tetap berputar dia. Kalau kira-kira bisa lah 5 kiloan ini cuma drumnya.
Terus apalagi ya, kita coba lihat dalamannya. Kayak kalau beratnya bunyinya nyaring banget. Sekarang kan enggak. Motor handle-nya juga berputar. Knob handle-nya juga berputar. Halus. Lumayan ini. Bisa buka. Oh, ini clickernya bukan per dia kan. Clickernya bukan per. Jadi cuma kayak pelat gitu. Jadi kalau misalkan ini mau dibuang bunyi keringnya, kalau yang nggak suka tinggal dilurusin aja gini, lurusin gini. Nah, berhubung punya orang nggak saya lurusin. Coba buka truknya ya. Truknya dari mulai truk sini. Coba buka truknya. Up. Dia belum lempar kontak ya, masih truk biasa. Ada 3, 1, 2, 3 terus ke sini. Ada lagi. Oh, ini ada bearing di 1, 2, ada 2, 3 bearing. Wow, saya bingung, bearing banyak-banyak di sepul ini dia mau buat ngapain? Mungkin dia numpuk semua di dalam sini, bukan di atas atau di bawah. Ini lanjut ke bagian, waduh lupa ini bagian speakernya, jadi suaranya. Kita taruh sini dulu. Kita mau bongkar, buka lagi di bagian rotornya. Cuma kok lupa nggak bawa kunci pas, kita ambil dulu, dipas dulu. Kita lanjut buka di bagian rotornya. Kita buka dulu ini baut pengunci, kita buka skru pengunci bautnya, balik mental. Bingung ya, jangan bingung lah. Kita buka. Oh, ini koneng, ini umurnya ini koneng, ini enggak kayak murmur yang saya buka sebelumnya. Spoolnya, rotornya kita taruh dulu sini. Put recet punya orang. Kayaknya grafit ini. Kita coba buka ball armnya. Tadi katanya 14 ball bearing ya kak ya, terus kita coba hitung nanti satu-satu. Kita bongkar, biasanya kalau sudah di atas 10 gitu di bagian sini ada. Oh iya bener banget kak. Buka sini. Ada 2 kak, mantap kali. 1, 2. Sini kita pakai lah. Taruh dulu. Copot. Ada lagi. Ini apa ini? Coba lihat ini kak.
fungsinya buat apa kak? Ini mah ini nggak tahu fungsinya buat apa. Dia ada di spool sini, kita buat apa coba, kalau kakak-kakak sekalian yang tahu bisa komen di bawah. Kita buka di lagi pelan ya. Misalkan dulu di bagian rotornya full, penyekatan gini biar nanti nggak slip. Up, up. Ini pabriknya kok kayaknya terlalu royal sama grease-nya. Grease-nya banyak sekali nih. Buat manunya. Ini. Up. Terus lanjut kita lihat lagi di bagian ini apa namanya lah, one way. Kita buka dulu handle-nya, kita pisahkan. Up, up. Up. Kita taruh sebelah sini. Kita buka pelan-pelan di bagian one way-nya nih. Ini yang bikin dia bisa muter maju mundur ini. Nah ini one way-nya ini. Ini per-pernya banyak di sini. Sekedar info kak, kalau buka pelan-pelan nih bagian bel arm tadi di bagian ini karena ada per-per yang kecil-kecil mental ini, jadi harus pelan-pelan, bukanya dijagain. Kita buka ya kak ya, pelan-pelan kak. Colok kak. Kita buka di bagian one way-nya nih. Pernya di sini bisa dilihat kak, nih ada per di sini. Masih kinyis-kinyis. Ini nyangkut kayaknya. Sian. Masih kinyis-kinyis. Kita taruh dulu di sini. Kita coba buka one way-nya nih. Sini bautnya. Di sini ini plastik ini bearing lagi satu di sini, satu di sini, bearing di sini. Ini one way-nya nih, one way-nya yang busnya plastik. Ada bearing lagi di sini. Total di bagian pinion gearnya ada 2 bearing. Kita pikirin lagi di sini kak. Kita pikirin dulu sini kak ya. Sekarang kita buka bagian bodi lagi kak. Ini mantap jiwa ini. Komponennya kebanyakan plastik nih kak. Aduh. Di bagian one way ini plastik. One way-nya plastik.
bagian bodi ini terdapat 3 baut kak. 3 baut ini kalau kita nanti melakukan maintenance atau perawatan, yang paling utama dibuka dulu bagian ini, bagian cover body. Bagian cover body ini kita buka, kita lihat dalamnya, simsalabim abrakadabra. Nah, ini dia dalamannya. Ini dia main gearnya. Kita buka sileting gearnya dulu. Sileting gearnya. Ini baut apa ini? Coba kita buka aja ya kawan-kawan ya. Kita buka aja sekalian kak. Pokoknya kita bongkar aja sekalian semua kak. Ada baru ini saya tahu dia terdapat 2 cover body, jadi dia mengunci di sini. Jadi yang metal itu bagian di pegangan relnya aja. Nah, ini metalnya di sini aja. Kalau bodinya grafit, body grafit, bisa dengar kak, body grafit, rotor grafit, koplo body satunya grafit. Ini main gearnya lumayan besar, cuman bahan komposit aluminium ya, aluminium ini bahannya aluminium apa komposit gitu. Bahannya bahan rel standar, cuma lumayan besar gearnya menurut saya. Sileting gearnya sama. Terdapat bearing di sini, bearingnya belum seal. Di bagian cover body satunya juga ada bearingnya juga satu, belum seal. Dan reel ini sama sekali tidak memiliki seal, sama sekali tidak memiliki seal. Jadi kalau kakak-kakak sekalian mau pakai rutin di air asin, harus rajin perawatannya. Beberapa kali pemakaian atau lama tidak dipakai, harus dibersihkan menyeluruh. Mungkin bisa diganti sekalian grease-nya, dibongkar. Kalau misalkan kakak-kakak sekalian nggak bisa di tempat servis reel di kota-kota kakak sekalian ya, atau minta tolong kawan yang bisa. Main subnya lumayan besar, stainless. Untuk harga di kisaran harga 600-an. Lumayan ini buat semutnya, buat gayanya, karena dia finishing bodinya ini dicat seperti karbon ya, jadi lumayan menarik.
saja kawan-kawan, kakak-kakak sekalian, review unboxing saya tentang reel Maguro Storm ini. Oh ya, satu lagi, tadi katanya ada 14 corrosion free bearing. Kita coba hitung satu-satu Kak ya. Ada satu di body cover kanan, satu di body cover kiri, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 di bagian body dan spool. Kita belum buka nih di bagian knopnya. Coba kita buka ya Kak ya. Biasanya dihitung juga di bagian handle-nya ini. Jadi dihitung juga ada berapa buah bearingnya. Oh bener Kak, di dalam sini ada bearing lagi, cuman ini nggak tahu bearingnya ada berapa buah di dalam knop handle ini, karena dia memakai baut tripet di bagian knop handle knop ini. Jadi kalau kakak nanti suatu saat ingin mengganti atau diganti, ini harus dibor seperti video saya sebelumnya, yaitu mengganti knop handle pen spin pisser saya. Dia memakai baut tripet gini juga. Jadi kalau mau diganti, dia harus melubangi bagian ini, harus dilubangi, dibor. Ada di video saya sebelumnya. Jadi kalau itu tadi 9 tambah ini, kemungkinan ini 2 biasanya di dalam handle knop ini biasanya 2, berarti 11. Sedangkan di kotak atau di bodinya ada 14 corrosion free bearing. Jadi nggak tahu yang 3 itu bearingnya hilang kemana. Jadi balik lagi ke kesimpulan tadi yang seperti saya bilang, untuk kakak-kakak yang intensif di air asin, harus ekstra hati-hati untuk pemakaian dan perawatannya nih. Harus rutin, setiap beberapa kali mancing harus dibongkar, diperiksa apakah ada komponen yang tidak bekerja. Pastikan semuanya bekerja dengan baik. Dan sampai kakak-kakak sekalian lagi strike melawan ikan besar di tengah laut dan reel kakak sekalian mengalami kendala. Untuk di bagian drag, kalau kakak-kakak mau dapat drag yang lebih besar, bisa di-upgrade pakai carbon tag. Biasanya ada yang jual itu online, nanti dibikinkan juga ukurannya. Ya itu tadi sedikit review dan unboxing, sedikit bongkar-bongkar melihat daleman dari Maguro Storm ini. Buat kakak-kakak yang punya rencana ngambil, semoga ini bisa jadi salah satu masukan buat kakak-kakak. Lumayan rekomen buat saya di harga 600 ribuan. Walaupun ya dengan harga segitu kita nggak bisa ngarep banyak, perlu banyak yang dibenahi, cuma bisa beberapa part bisa di-upgrade seperti drag, seperti power handle. Kalau misalkan ada bengkel yang bisa merubah seperti gear ini, bisa dibuat power handle, bisa. Mungkin kekurangannya ya di body, rotor yang grafit, dan dragnya yang kecil. Kembali lagi ke pilihan kakak-kakak sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe itu gratis kan. Dukung terus channel kami supaya maju, kita maju bersama, supaya banyak lagi reel-reel yang bakalan kita bongkar, kita review, dan